siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah turunkan kepada kita nikmat rahmat barokah bentuk hujan yang mampu membasahi tanah tumbuhan. Alhamdulillah, barokah itu Allah berikan kepada kita, mengantarkan kita pula hadir di rumah Allah yang mulia ini. Meskipun dalam suasana yang dingin, becek, tak mengurangi semangat kita, keinginan kita untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun barangkali di saat-saat kita berdiri, rukuk, sujud, laksanakan sholat subuh berjamaah, nun di sana barangkali, atau sebelah rumah kita barangkali, atau sepondok dengan kita barangkali, masih ada yang masih terlelap tidur di pembaringan. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan sampai ke penghujung hayat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi waktu kami berangkat kondisinya masih mati lampu. Tapi kalau tak pakai batu itu lampu. Mati lampu. Matinya mendadak, tak punya persiapan kita. Tak punya persiapan. Kalau di rumah kita punya persiapan lilin atau barangkali ada lampu senter, barangkali tak kala mati lampu masih bisa kita gunakan. Bayangkan kalau seandainya mati lampu tetap tak punya persiapan. Ada pesan yang perlu bisa ditangkap dari itu. Atau barangkali begini, pagi kita dapat pengumuman dari PLN, diberitahukan kepada masyarakat Bandar Batu sekitarnya, hari ini akan terjadi mati lampu sampai sore, sampai malam. Dapat pengumuman mati lampu, kita sampaikan kepada anak-anak, mati lampu kena air, nanti mati lampu, itu tak ada air, handphone cas. Begitu kita butuh persiapan kalau mau mati lampu. Itu baru mati lampu. Bayangkan kalau seandainya Allah matikan kita. Dia situ situ hubungannya. Kalau tadi mati lampu barangkali masih bisa handphone ini ada senternya. Mati dalam terangan senter handphone. Mati lampu barangkali kita sudah punya persiapan, ada lilin di rumah. Ya Pak Lalu ya, mati lampu ada lilin. Kita sudah punya persiapan untuk itu. Bayangkan kalau seandainya lampu mati, lilin tak ada, senter tak ada, handphone lobet tak ada, gelap. Apa dalam hati? PLN mati lampu sudah ada, ada persiapan. Mati lampu ya. Bayangkan kalau seandainya di suatu ketika Allah Subhanahu wa taala matikan kita tanpa persiapan. Itu dia. Saya bertangkap dari pesan dari mati lampu itu. Allah, kalau seandainya mati betul lah dalam kondisi tak ada persiapan. Betul. Begitu bangun tidur buka mata dalam kamar yang ada kamar kita yang luasnya 3 kali 4, luas kamar 3 kali 4, tapi dikirakan mati lampu, sesak nafas kita. Padahal kamarnya besar, 3 kali 4 besar, 3 kali 4.
sesak nafas gitu. Coba bayangkan nanti mati ukurannya 1,5 meter. Ya Allah, cobalah bayangkan mati kita dimasukkan lagi mandi dalam kamar mandi yang kecil itu, mati lampu tiba-tiba atau dimatikan itu ngigau. Kenapa dimatikan? Gelap. Tak kenapa sakit, sesak nafas. Artinya apa? Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam arti yang sebenarnya, paling tidak hari ini, saat ini kita sudah punya persiapan. Tak boleh lagi menunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kenapa? Karena khawatir sampai saatnya sekelarnya itu dimatikan. Rumah orang hidup, rumah kita mati. Rupanya sekelarnya MCB-nya banting. Oh, itu tidak rumah orang hidup. Tetangga kiri kanan dekat, yang jaraknya setengah meter dari rumah awak hidup. Kenapa rumah mati? Rupanya MCB-nya banting. Rupanya tokennya habis. Ceritanya tadi. Jam 1 mati lampu rumahnya. Tokennya mati habis. Bayangkan itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan alarm, ya. Alarm, pesan. Kalau seandainya kita mampu menangkap pesan itu secara maksimal, tubuh kita ini punya sensor, ya. Tubuh kita ini punya sensor, punya alarm. Apa alarmnya? Tengok jenggotnya udah putih. Alarm. Rambut sudah putih. Alarm. Artinya apa? Artinya gigi sudah tak lagi utuh. Alarm. Alarm itu kan mengingat itu. Kalau kita nak tidur, nak bangun selama kita hidupkan alarm. Alarm itu mengingatkan kita. Rambut sudah putih, alarm. Gigi sudah ukur, alarm. Mata sudah kabur, alarm. Tak kala kita bercermin depan TV, bercermin depan kaca, kalau dulunya glowing, tegang, sekarang sudah mulai kendur-kendur, alarm. Cuma kadang-kadang mohon maaf kita tak menggunakan alarm itu. Mau bertingkah seperti Haikal yang umurnya sekian tahun, 20-30 tahun, padahal umurnya sudah tua. Alarm sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tapi tidak tak siap, tak menggunakan alarm itu untuk menyadari diri kita. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum sampai waktunya, maka kita butuh persiapan. Persiapannya bukan dalam bentuk materi. Persiapannya bukan dalam bentuk duit. Persiapannya bukan dalam bentuk ATM. Kenapa? Karena di sana nanti tak ada ATM. Banyak macam-macam pun kita hari ini, macam-macam pun kita banyak ATM. Ada ATM Bank Riau, BRI, Mandiri, BSI segala macam. Enggak ada gunanya. Bahkan meninggal awal anak mulai nanya, "Mak, ATM ayahnya BSI itu mana?" Kan anak yang satu mana? Yang BRI mana? Yang Mandiri mana? Dia tidak lagi nanya bagaimana nasib ayahnya yang terbentuk kamu itu. Dia ditanyanya, "Mak, yang itu, apa aja satu persatu preteli." Belajar preteli dari kita. Yang dulunya kita pertahankan sekuat tenaga, hari ini tak lagi mampu kita pertahankan. Istri kita sendiri pun tak bisa kita pertahankan deh. Kita tidak lama kawin. Nanti kalau abang meninggal tuh jangan kawin lagi. Si istri gitu juga. Bang, kalau aku mati nanti abang jangan kawin lagi bang ya. Apalagi laki-laki tak ada masa indahnya. Kalau perempuan masih ada masa indah, masa tunggunya. Kalau laki-laki tidak ada, begitu meninggal hari balik makaman tidak kawin sah saja. Tidak bisa kita pertahankan apa yang kita miliki hari ini.
Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, ya, kesempatan untuk masih punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal saldo tabungan akhirat kita. Kalau seandainya besok, lusa, minggu depan, bulan depan Allah ingin kita balik kampung. Saya bolak-balik sering saya sampaikan. Kalau seandainya kita punya anak 3, yang satu merantau di Jakarta, yang satu merantau di Malaysia dari TKI misalnya, yang satu merantau di Medan. Pas mau lebaran Idul Fitri kita telepon yang dari Malaysia, kau pulang nak? Insya Allah pulang ya. Pakai apa kalian pulang? Insya Allah mudah-mudahan kalau tak lewat Kuala Namu, mungkin lewat Simpang 3. Terbesit kita, sukses anak di rantau. Pulang kampung pakai pesawat. Kalau pakai pesawat kan banyak duit. Kan ada banyak duit rantau. Telepon yang dari Jakarta, kalian pulang lebaran ini? Insya Allah pulang. Kenapa berapa pulang? Karena sekian. Pakai apa? Insya Allah ya, kamu pulang bawa kendaraan diri sendirilah. Terbesit maksud saya anak di rantau. Pulang pakai mobil pribadi, meskipun mobil rental. Yang paling satu itu adalah juga kalau pulang, kalian pulang, apa kamu pulang? Inilah yang ingin kali pulangkan. Nanti kalau ada tumpangan pulanglah kami ya. Tapi kalau tak ada tumpangan, Nah, kau merantau di kampung orang sekian puluh tahun, nak ongkos nak balik kampung dia kau tak ada. Nak balik ke Pekan Batu dia tak ada ongkos, cari tumpangan. Ya Allah ya Karim. Ada yang merantau, kita ni ada yang merantau sudah 40-50 tahun. Dok Janggut merantau ada 50-60 tahun. Belum ada kan? 50 tahun. Kita ni kan merantau. Ada yang merantaunya 40 tahun, ada yang merantaunya 60 tahun. Masa merantau sekian puluh tahun kita tak punya bekal apa-apa lain? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man talla'u. Orang manusia yang baik itu kata Rasulullah, yang panjang umurnya tapi banyak juga amal ibadahnya. Wa syarrun nas, yang paling baik buruk daripada manusia itu panjang umurnya, banyak pula dosa. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggung jawab kita ini adalah mempersiapkan diri kalau seandainya besok, lusa, minggu depan, bulan depan Allah panggil kita balik. Kalau orang tua manggil, kalau orang memanggil barangkali kita masih bisa tempo. Bahkan kalau orang tua lah nelpon, Pak Anto lah misalnya, toh pulang tak? Itu tak bisa bilang tak ada ongkos itu, tak bisa bilang besok lusa. Kapan pulang? Malam ini juga kau harus pulang. Malam-malam pulang. Begitu juga kalau Allah manggil kita, tak ada waktu lagi untuk bertempo. Tunggu dulu lah ya Allah. Anakku masih kuliah, anakku masih kecil, rumahku belum siap. Kalau bisa tempo dulu. Laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kita ini kalau memang bisa minta tempo mati, minta tempo mati. Cuma karena kita tak bisa minta tempo, tak bisa diundur, tak bisa maju, tak bisa mundur. Karena sesuatu mati itulah sesuatu yang pasti. Cuma kadang-kadang kita lalai dengan yang pasti. Kita tunda kematian, tak bisa kita tunda. Kenapa ibadah selalu kita tunda? Kita kadang-kadang minta kalau kita berdoa, ya Allah, kalau kita berharap begitu berdoa, begitu doa begitu diijabah, dikabulkan Allah. Tapi setelah Allah panggil kita selalu tunda-tunda. Antar lagi lah. Doa minta dikabulkan, minta cepat-cepat dikabulkan, tapi Allah panggil kita selalu tunda-tunda. Kalau kita tangkap pesan dari azan tadi itu, hayya 'alas shalah. Mana dulu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah?
Mana dulu hayya 'alal shalah, mana dulu hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah dulu kan baru falah kan? Shalah dulu baru falah kan? Artinya apa? Kalau tidak sukses, shalah dulu, falah bukan beruntung. Hayya 'alal shalah, yang pertama. Baru hayya 'alal falah. Apa kata muadzin? Yuk sama-sama kita salat. Setelah yuk sama-sama kita salat, yuk sama-sama kita beruntung, menang. Jadi kalau kita nak beruntung, nak menang, nak sukses, nak bahagia, kuncinya salat dulu. Salat dulu. Jangan kita putar balikkan, jangan kita balikkan, sukses dulu baru salat. Sampai kunci petanda, kita akan dapat. Kita ini kan selalu memutar balikkan. Kita nak beruntung dulu, nak sukses dulu, nak sugih dulu, nak kaya dulu, baru sholat. Macam surga kaplingan kita, punya kuncinya kita yang punya. Jadi kalau kita mau sukses dunia wal akhirat, kuncinya tak ada lain, sholat. Sholat. Kenapa? Karena sholat itu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba bukan harta, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi yang pertama kali dihisab dari diri kita, diri saya, diri kita semua itu adalah salat. Elok baik salat kita, maka baik pula amal ibadah yang lain. Ada satu kisah menarik. Dia banyak uang, karena dia banyak duit, pesantren, dia pergi ke toko elektronik, toko cipta, barang batu, semua barang elektronik dibelinya. TV yang paling besar berapa inci? 40. Dia beli TV 40, sebesar itulah. Besar. TV dia beli, kulkas dia beli, mesin cuci dia beli, semua elektronik dia beli. Waktu sebelum pulang dicoba satu-satu, TV-nya udah hidup. Semuanya bagus semua TV elektronik. Masuk mobil bawa pulang. Sampai di rumah diletakkan satu-satu, TV-nya di ruang tengah, kulkasnya di dapur, mesin cuci, tape recorder, semuanya dipinta. Dicoba satu-satu. TV orang tak hidup, kulkas tak hidup, semuanya tak hidup. Nel ambil telepon toko, hayya oke. Lu tipu gua, kenapa? Lu punya barang tak hidup, besok lu datang tempat gua, datanglah Cina ke tempat dia. Sebelum naik ke rumah Cina ke tempat. Hayya bapak, bagaimana lu punya barang mau hidup, lu punya rumah tak ada listrik. Mahal macam mana alat elektronik yang kita beli kalau di rumah tak ada listrik, jangan pernah harap itu. Ini nih, halo. Ini kalau tak ada listrik, aliran listrik tak akan hidup dia. Mahal macam mana pun, mikrofon ini, AC itu, jam digital itu, kalau tak ada listrik di situ, tak akan hidup dia. Kan itu. Jangan salahkan, tak akan hidup dia. Listrik itu penghubung dari perangkat elektronik yang menghidupkan dia. Begitu juga ibadah kita. Sebanyak macam mana pun kita beribadah, kalau sembahyang tak baik, tidak. Itu bukan kata saya, itu kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan, baik sholatmu, maka baiklah amal ibadah yang lain. Buruk sholatmu, maka buruklah yang lain. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu bagi kita untuk menata hidup kita ini. Yang barangkali kertas yang kita miliki itu masih banyak merahnya, merah-merah. Bak rambut anak sekolah masih banyak merah. Masih bisa lah semester depan kita perbaiki agar nilainya tidak merah. Kalaupun merahnya hitamnya lebih banyak daripada merah. Ini bagaimana nak naik kelas, orang rambutnya merah semua. Merah semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tak lain dan tidak bukan adalah beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia karena Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebelum mati lampu,
Bayangkanlah kalau tempat kami mati lampu sampai sore nanti, bayangkanlah. Kalau tempat Ian itu sampai sore nanti mati lampu, air belum diisi, handphone belum dicas, itu kalang kabut terpaksa hijrah ke rumah Masjid numpang ngecas handphone. Bayangkan kalau seandainya besok kita mati, kita tak punya bekal apa-apa, ibadah tidak, semuanya tidak ada. Bayangkan, sengsara, sengsara. Kalau sengsara di dunia masih mendingan, tapi kalau seandainya sengsara di akhirat, siapa yang menolong kita? Berharap dengan anak-anak kita hari ini, wallahi tak banyak kita bisa berharap dari anak-anak kita. Tak bisa kita terlalu banyak berharap dengan anak-anak. Awalan saleh itu sebagaimana yang diisyaratkan baginda Rasulullah SAW, kita tidak bisa terlalu banyak berharap. Kenapa? Coba kita lihat anak-anak kita hari ini, bukan ahli ibadah, bukan ahli masjid, bukan ahli Quran dan sebagainya. Bagaimana nasib kita saat kita meninggal dunia? Apakah keluar dari lisan kita, dari lisan mereka, Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, oleh karena itu barangkali kalau seandainya kita tak terlalu banyak bisa berharap kepada anak keturunan kita, maka paling tidak kita punya bekal sendiri. Kalau hari ini Pak sanggup saja punya anak di Jakarta, misalkan, karena dia ingat sama ayahnya, setiap bulan gajian transfernya itu, transfer, dapat kiriman setiap bulan. Begitu gajian terlambat sedikit, udah gajian kalian. Padahal isyarat aja tuh. Isyaratnya sudah gajian kan? Alhamdulillah sudah ya. Nanti gajian sudah tapi kiriman belum. Kan gitu. Tapi bayangkan kalau seandainya begitu tanggal 1, tanggal 2 sudah masuk telepon. Ya alhamdulillah untuk bulan ini sudah kami kirim. Anak 3 yang Jakarta kirim, dan dari Malaysia kirim, dan dari Medan kirim. Wah, senang hati. Cerita sama orang asli. Alhamdulillah, ini transfer dari orang anak. Bayangkan nanti kalau seandainya kita sudah terbunuh kambing yang pilihan lahan, awak tunggu juga lah transfer itu. Ada atas yang anak banyak, tapi satu pun tak ada yang bisa transfer, tidak ada yang satu pun yang bisa kirim. Ya kan? Sekali-sekali barangkali kalau kita lagi duduk sendiri-sendiri itu, atau lagi tengok-tengok handphone itu YouTube ya. Barangkali selalu perlulah kita merenungkan dari anakku yang 5 ini kira-kira mana lah yang nantinya bisa nolong. Nanti dari anakku yang 5 ini mana lah yang bisa menolong ketetelan sudah bergelar almarhum. Akan ada dalam satu riwayat yang dikatakan tatkala Rasulullah ahli tasawuf mimpi dia mimpi melihat kondisi alam barzah. Dilihatnya orang-orang yang berada di alam barzah itu sedang kalau sekarang gunung lah, umur cari-cari. Dari antara sekian banyak orang yang mencari-cari itu ada beberapa orang yang duduk santai saja duduk. Bertanya kepada yang lagi duduk, apakah kalian tak ikut mencari-cari yang banyak seperti itu? Yang dicarinya ternyata transferan doa dari jamaah. Kan kita Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itulah yang dicari-cari. Yang duduk-duduk itu jawab, apa kalian mencari? Kiriman dari anak kami setiap hari sudah ada, kami sudah cukup dengan kiriman. Tak perlu lagi. Beberapa waktu lagi ahli ibadah ahli sunnah itu mimpi lagi. Orang yang tadinya duduk, yang tadinya duduk sekarang sudah berada pada pasukan yang mencari. Tanya, kenapa? Kalau kemarin kan duduk menunggu kiriman, tak dapat kiriman. Sekarang kenapa mencari? Dah tak ada kiriman lagi. Kenapa tak ada kiriman? Ternyata anak yang selalu mendoakannya juga sudah mati. Dia punya anak sudah meninggal. Ternyata anaknya tak mampu menjadikan anaknya anak yang soleh. Saya punya anak, saya punya ayah misalnya. Saya punya ayah,
Setiap saat, setiap sholat saya kirimkan doa untuk orang tua saya. Ya, dapatlah beliau di alam barzakh, dapatlah dia pahala dari doa yang saya kirimkan. Ditakdirkan Allah, saya pula meninggalkan dunia. Ayo, siapa yang mau kirim pahala kiriman doa untuk orang tua saya? Kalau anak saya tidak. Bayangkan. Jadi kalau maka perlu doa itu. Allahumma ij'al auladan salihan. Allahumma ij'al auladana wa ahlana. Bukan hanya anak kita, tapi ahli keluarga. Ahli keluarga itu anak, cucu. Sanggup punya anak punya anak. Jadi kalau saat kita kata anak juga sudah meninggal, ayo awal salih yang mana yang kita harapkan. Kalau tak kita berharap dari cucu kirim ke ayahnya, dapatlah kita. Itu dia. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir barangkali sebagai pencerahan atau apalah namanya, mengingatkan kita semua bahwa perjalanan hidup kita di Bagan Batu ini di MT Haryono. MT Haryono ini tidak lama, karena ini bukan kampung kita ini kan kampung kita sebenarnya kampung kita Darul Akhirah. Pak Koci kampungnya bukan kampung Lalang, Pak Anto bukan Subrantas. Kampung sebenar-benar kampung kita adalah Darul Akhirah. Sekali-sekali patutlah, tidak perlulah kita jadi kampung kita itu. Cuma kadang-kadang mohon maaf, tak banyak di antara kita yang mampu menjadikan kematian itu sebagai mau'izah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kafa bil maut wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai mau'izah. Tapi mohon maaf, tak banyak di antara kita yang mampu menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Memandikan jenazah awak, mengkapankan jenazah awak, mensolatkan jenazah awak, mengantarkan ke pemakaman awak, bahkan memasukkan jenazah ke liang kubur juga awak, ikut awak melihat bagaimana gelapnya liang kubur itu. Tapi begitu selesai pemakaman, yang tadinya memasukkan jenazah ke liang kubur tak nampak terus. Yang tadinya memandikan jenazah tak datang ke masjid. Yang tadi mengkapankan jenazah tak datang ke masjid. Yang tadinya ikut memanggul jenazah tak datang ke masjid. Jadi bagaimana lagi Allah mau menegur kita, mau mengingatkan kita? Padahal kafa bil maut wa'izah, ikutlah kematian itu sebagai mau'izah, pelajaran bagi kita semua. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi menyampaikan malam ketiga atau apa namanya? Kata-kata takziah agak sedikit lantang. Kenapa? Karena selesai dari pemakaman kayak semalam lah. Selesai dari pemakaman itu pas jam 2, 3 kan dari kira asar. Bahkan balik dari pemakaman itu azan berkumandang di masjid mushola. Lewat apalah salah? Balik dari pemakaman itu singgah ke mushola, singgah ke masjid mushola berjamaah. Kenapa? Karena awak tengok sendiri bagaimana gelap kecilnya yang kubur itu. Bekal. Jadi kalau hari ini kita mati lampu saja kita sudah suntuknya bukan main, bagaimana kalau seandainya Allah matikan kita semua? Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ini, kesempatan yang masih ada ini masih mampu dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.